Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel Kemberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Di sini ada sebuah berita dari sagaranesia.com ya. Jadi di sini untuk keterangannya, seberapa benar ini Nicholas Kokalis telah mengungkapkan Pi Network Freeze dalam sebuah wawancara eksklusif. Wow. Apa isi wawancaranya tersebut ya, mari kita cari tahu lebih banyak. Hari Pi hampir tiba dan kami bisa lebih bersemangat jika kami diberitahu tentang harga Pi Coin yang akan dicantumkan di bursa. Nicholas Kokalis, CEO jaringan Pi, telah mengungkapkan harga jaringan Pi dalam sebuah wawancara eksklusif ya. Kami sangat senang melihat kemajuan yang telah dibuat jaringan Pi dan potensinya untuk merevolusi pasar mata uang kripto. Selain itu, open mainnet juga semakin dekat saat hari Pi semakin dekat. Hal ini menyebabkan banyak diskusi mengenai kemungkinan harga Pi. Saya sudah lama percaya pada konsep jaringan Pi dan saya yakin itu akan berhasil dan dihargai secara signifikan. Oke, kita lanjutkan. Jaringan Pi adalah cryptocurrency revolusioner yang dirancang agar mudah diakses oleh semua orang. Ini adalah cryptocurrency pertama seluler yang mudah digunakan dan aman. Jaringan Pi juga dirancang untuk hemat energi, menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang mencari mata uang kripto yang berkelanjutan. Harga Pi di jaringan Pi saat ini ditetapkan pada 0,0025 US dollar. Fakta bahwa ini tersedia untuk semua orang dengan harga serendah itu menunjukkan bahwa sekarang nilainya kecil. Jaringan Pi bagaimanapun diharapkan untuk mengubah ekonomi cryptocurrency dan muncul sebagai kekuatan dominan. Para perintis mengantisipasi peluncuran jaringan Pi dan tertarik dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Pasar menentukan harga IOU Pi dan variasi sesuai dengan tingkat permintaan koin. Pi sekarang diperdagangkan dengan harga sekitar 42,35 US dollar, memberikan penawaran yang bagus bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam mata uang kripto baru. Harga IOU memungkinkan akan naik karena semakin banyak orang yang menyadari keuntungan mengadopsi Pi. Ide IOU adalah IOU gitu ya, telah ada selama bertahun-tahun. IOU adalah bentuk aset digital di dunia cryptocurrency yang menggantikan hutang yang harus dibayar oleh satu pihak ke pihak lain. Ini adalah metode pertukaran nilai antara dua orang tanpa bantuan perantara. IOU adalah ide menarik yang mendapatkan popularitas di industri teknologi. Bagi investor yang ingin berinvestasi dalam aset kripto baru, harga Pi IOU merupakan peluang bagus. Pi adalah cara terbaik untuk mengirim dan menerima uang tanpa harus khawatir tentang biaya yang terkait dengan perbankan, biasanya karena biayanya yang mudah dan transaksi yang aman. Bagi mereka yang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam mata uang kripto, saya sangat menyarankan untuk melihat harga Pi IOU. Kesimpulannya, Pi adalah cryptocurrency yang dibuat untuk digunakan orang biasa, memungkinkan mereka melakukan transaksi yang aman dan terjangkau. Ini adalah cara hebat untuk mengirim dan menerima uang tanpa mengkhawatirkan biaya yang terkait dengan perbankan konvensional. Oke, jadi agak jelenjing ya terkait informasinya di sini. Ini yang dimaksudkan, kalian jangan salah sangka dulu. Harga Pi di jaringan Pi saat ini ditetapkan pada 0,0025 US dollar ya. Ini yang dimaksudkan tentunya ke arah Pi Coin IOU ya. Karena Dr. Nicholas Kokalis sendiri sudah menyatakan harga Pi itu bergantung kepada kesepakatan para pioners gitu ya. Jadi mengapa saya memberitakan ini ya? Karena saya lihat ada beberapa orang yang membagikan di grup ya. Ini bahaya nih kalau nggak dijelasin gitu ya, maksud saya. Yang ada nanti salah paham. Pioners jadi down dan tidak tidak mempercayai lagi terkait Pi ini akan bernilai tinggi ya. Ingat, Pi ini adalah uang digital di lingkaran ekosistemnya, tetapi bukan uang yang menggantikan uang fiat, tetapi uang yang
di lingkaran ekosistemnya, digunakan di lingkaran ekosistemnya ya, bukan menggantikan uang fiat ya. Berdasarkan ini kan juga secara judul bisa kalian lihat seberapa benar ini ya. Jadi intinya di sini Sagaranesia juga mempertanyakan seberapa benar ini gitu ya. Apakah berita ini benar atau tidak ya? Dan saya takutkan ini berita yang dibuat-buat oleh orang-orang yang nggak suka proyek Pi Network ataupun kaum-kaum nyinyir ya. Tentunya yang nggak sengaja masuk media beritanya Newsway ini. Dan Newsway pun tidak memastikan bahwa ini benar. Ya, Newsway juga menanyakan kepada Anda seberapa benar ini ya. Apakah Anda percaya? Nah, kurang lebih begitu ya. Karena Newsway sendiri hanya berbagi informasi ya, kurang lebih seperti saya. Ya, tetapi kalau saya memang berdasar dari pernyataan sang pencipta dari proyek Pi Network langsung ya. Anda bisa cek di video shorts ya, video shorts saya di situ sudah jelas Dr. Nicholas ya saat diwawancarai oleh bukan orang biasa itu ya. Itu pokoknya diwawancarai oleh siapa saya lupa ya. Itu Dr. Nicholas mengatakan nilai Pi tergantung dari cara apa Pioneers menghargainya ya, dari bagaimana maksudnya Pioneers menghargainya ya. Jadi Pioneers berhak untuk memberikan nilai terhadap Pi, dan nilai Pi bergantung pada kesepakatan dari para Pioneers ya. Karena memang visi dan misinya untuk orang biasa ya. Ini sudah sering kali saya ulang ya, visi dan misinya untuk orang biasa. Ya, ingat di beberapa bulan yang lalu sudah sudah saya informasikan juga ya. Itu kan ada tuh yang gemparnya orang di perusahaan hobi yang ingin menemui Dr. Nicholas Kokalis di Silicon Valley ya, menawar untuk membeli 10.000 Pi coin, dan satu Pi coin itu dihargai 250 juta. Dan Dr. Nicholas Kokalis tidak mau menjualnya karena Pi ini harus terbagi rata di orang-orang asli ya, bukan bot atau robot ya. Pi coin ini memang dibagikan ke masyarakat tentunya, yang mana memang tujuannya untuk orang biasa ya, bukan untuk memperkaya para elit global, enggak ya. Kalau untuk misalnya memperkaya diri mereka sendiri, memperkaya core team sendiri, wah udah pasti Dr. Nicholas akan menjual. Karena kalau misalnya 250 juta dikali 10.000 itu udah berapa ya. Dr. Nicholas nggak mau malah ya. Bayangkan kalian, uang segitu mungkin udah bisa bangun perusahaan sebesar apa kayaknya ya. Tapi Dr. Nicholas nggak mau ya, karena memang potensi nilai Pi ini akan melebihi dari nilai 250 juta itu. Apakah ini realistis? Ini sangat realistis. Pengguna Pi itu seluruh dunia ya, seluruh negara. Dan seluruh negara banyak yang sepakat satu Pi 314.159 US dollar. Dan ke depan saat open mainnet harganya sesuai dengan GCP tersebut itu sangat realistis, karena nilai Pi ini memang ditentukan oleh kesepakatan ya. Jadi jangan bawa-bawa pengetahuan dan ilmu Anda yang di cryptocurrency seperti Bitcoin ataupun Ethereum itu di program yang dilakukan Pi Coin atau Pi Network ini. Ini jauh berbeda ya. Secara penggunaan pun sudah sangat berbeda jauh. Pi Coin itu pernah juga menjadi alat bayar, tetapi sudah dijegal oleh pemerintahan luar negeri ya. Di luar negeri kan pernah tuh bayar apapun ya bisa pakai Bitcoin, tapi sekarang udah dijegal oleh pemerintahan luar negeri karena harganya yang berfluktuasi ya. Itu akan mengakibatkan kerugian bagi penerima Bitcoin tersebut gitu ya. Jadi Bitcoin ini bisa-bisa ya, kalau sudah banyak pemerintahan di dunia menjegalnya dan tidak menerimanya, wah
bisa-bisa parah nih Bitcoin ya ke depannya. Tapi beda halnya dengan Picoin ya. Picoin itu jelas dia tujuannya dipergunakan sebagai alat bayar, sebagai uang di dalam ekosistemnya. Ya, tetapi bukan untuk menggantikan uang fiat di semua negara, bukan. Sebagai uang digital yang bergerak di dalam ekosistemnya, ya. Ingat ini, ya, itulah perbedaannya Picoin dan Bitcoin, ya. Bitcoin itu nggak ada jaminan, nggak ada kejelasan arahnya kemana, dan nilainya itu pun bisa naik turun itu karena apa? Karena memang dipermainkan oleh elit global gitu ya. Seperti Elon Musk misalnya. Elon Musk kalau memberikan tweet sindiran terhadap Bitcoin saja, Bitcoin langsung bisa melambung tinggi harganya. Tetapi kalau Elon Musk sudah memberikan kode-kode yang negatif terhadap Bitcoin, akhirnya nilai Bitcoin ambruk lagi ya. Nah, itulah mengapa saya mengatakan Bitcoin ini permainan dari para elit global ya. Nah, kalau Picoin itu enggak ya, Picoin enggak. Karena Picoin ini tujuannya untuk membantu masyarakat biasa, masyarakat yang ya sederhana seperti kita gitu ya, untuk merasakan kebebasan finansial di kemudian hari. Makanya disediakan ekosistem yang kuat. Ya, jadi kalian harus bisa mempelajari dan mendalami ini agar tidak tertipu oleh pemain-pemain kripto yang sok tahu, sok paham, padahal dia pengetahuan dan ilmunya itu hanya di kripto yang zaman dulu ya. Dia nggak bisa merubah pola pikirnya ya, nggak bisa menerima perubahan yang sebenarnya memang sangat berbeda antara Picoin dan Bitcoin ya. Jadi semoga dipahami sahabat Pioners ya terkait informasi dari Newsway ini jelenjing dan tidak sesuai dengan faktanya ya. Dan Dr. Nicholas Kokalis sudah jelas ya, tidak ada juga memberikan konfirmasi terkait 14 Maret itu open mainnet. Kalau di sini kan dikatakan kata Dr. Nicholas Kokalis pada 14 Maret open mainnet, itu nggak benar ya. Kalau nggak benar ya nggak benar, saya bilang ya. Kalau benar ya benar gitu ya. Tetapi memang secara faktanya Dr. Nicholas Kokalis itu belum memberikan pengumuman pasti terkait kapan open mainnet ya. Belum ada sama sekali terucap dari mulutnya Dr. Nicholas ya terkait open mainnet ini kapan gitu ya. Jadi saya harap kalian bersabar saja. Kalau misalnya sudah ada pengumuman resmi dari core team atau dari Dr. Nicholas Kokalis terkait open mainnet, pasti saya informasikan ke depannya ya. Jadi semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.